Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ardi Ardiansyah di channel Kepo Matika Edu. Di video kali ini saya akan membahas soal integral. Oke, langsung saja di sini saya punya soalnya. Diketahui dua buah fungsi dinyatakan dalam grafik berikut. Selidikilah fungsi manakah yang merupakan antiturunan dari fungsi lainnya. Jelaskan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, kita akan mengamati terlebih dahulu grafik yang ada pada soal. Dari soal, kita bisa simpulkan bahwa salah satu dari kedua fungsi dalam grafik ya, fx dan gx, merupakan antiturunan dari fungsi lainnya. Antiturunan itu sama saja dengan integral. Maka karena salah satunya merupakan antiturunan dari fungsi lainnya, kita ingat lagi bahwa jika kita mengintegralkan suatu fungsi, maka hasil pengintegralannya menghasilkan fungsi yang pangkatnya lebih tinggi satu tingkat ya dibanding fungsi yang kita integralkan. Maka bisa kita simpulkan bahwa di antara fx dan gx memiliki selisih satu tingkat ya pangkatnya. Oke, kita perhatikan fx. Fx ini kita lihat sangat jelas sekali fx merupakan fungsi kuadrat. Oke, sangat jelas sekali. Dan gx kita lihat ada dua kemungkinan untuk gx. Yang pertama, fungsi berpangkat 1, dan ini tidak mungkin ya, karena kita lihat di sini gx merupakan kurva, bukan garis. Kalau gx fungsi berpangkat 1, maka gx berbentuk garis ya, dan ini berbentuk kurva. Maka yang memungkinkan adalah kemungkinan kedua, yaitu gx berpangkat 3. Nah, karena gx berpangkat 3 dan fx berpangkat 2, maka bisa kita langsung menyimpulkan ya, bahwa gx merupakan antiturunan dari fx. Nah, itu dia pengamatan grafik ya. Lalu bagaimana jika kita menguraikan soal ini? Oke, kita akan bahas. Oke, jadi jika kita uraikan di sini, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari formula dari salah satu fungsi yang ada dalam grafik ini. Kita lihat dalam grafik, jika kita mencari gx ini sangat rumit ya, maka kita cari formula dari fx saja. Kita perhatikan di grafik ini, maka fx adalah fungsi kuadrat. Loh, kenapa fx adalah fungsi kuadrat? Kita berikan alasan di sini. Yang pertama, karena fungsi fx memotong sumbu x di 2 titik. Lalu alasan yang kedua adalah kita lihat dalam grafik, titik ekstrim dari fungsi fx terletak pada sumbu simetrisnya. Kita perhatikan, jadi titik ekstrimnya membagi 2 fungsi fx sama besar antara bagian kanan dan kirinya.
maka kita bisa cari formula dari fx. Kita ketahui juga dalam grafik fx ini cekung ke atas. Maka karena fx cekung ke atas, maka kita ingat-ingat lagi bahwa jika fungsi kuadrat cekungnya ke atas, maka nilai a-nya positif. Maka kita tuliskan di sini fx sama dengan, karena cekung ke atas positif ya, kita tidak usah menuliskan minus di sini, cukup mengalihkan x min akar yang pertama ya 2, lalu dikalikan dengan x min akar yang kedua. Di situ kita punya 3. Oke. Lalu kita operasikan, maka fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6 ya. Oke. Kita perhatikan dalam soal bahwa ada salah satu fungsi yang merupakan antiturunan atau integral dari fungsi lainnya. Maka di sini kita buat beberapa kemungkinan. Jika integral fx dx sama dengan gx, maka gx adalah integral fx dx. Ini kita jadikan kemungkinan yang pertama. Lalu kemungkinan yang kedua, jika turunan dari fx sama dengan gx, nah maka fx adalah integral atau antiturunan gx dx. Jadi kita jadikan kemungkinan yang kedua. Kenapa bisa muncul kemungkinan yang kedua? Karena kita lihat di sini turunan adalah kebalikan dari integral ya. Saling berkebalikan, maka kita bisa buat dua kemungkinan di sini ya. Lalu kita buktikan kemungkinan-kemungkinan yang ada di sini, mana yang benar dan mana yang salah. Kemungkinan yang pertama, kita cari integral fx dx. Kita integralkan yang ini ya. Kita integralkan seperti integral biasa saja. Maka integral fx dx sama dengan di sini 1/3 x pangkat 3 dikurangi 5/2 x kuadrat ditambah 6x, dan jangan lupa plus c di sini. Ini kemungkinan yang pertama. Lalu kemungkinan yang kedua, turunan dari fx sama dengan, kita turunkan yang ini seperti turunan biasa saja. Maka turunan dari fx sama dengan 2x ya, min 5. Nah, kita lihat di sini kemungkinan yang pertama, jika integral fx dx sama dengan gx, maka gx adalah integral fx dx. Ternyata kita peroleh integral fx dx sama dengan 1/3 x pangkat 3 min 5/2 x kuadrat plus 6x plus c. Maka kemungkinan pertama inilah yang memenuhi. Karena apa? Jika kita ambil kemungkinan yang kedua, kita lihat di sini, jika turunan fx sama dengan gx, maka fx adalah integral
Gx dx. Ternyata turunan dari fx adalah 2x min 5. Dan kita lihat dalam grafik, 2x min 5 ini tidak mungkin formula dari gx, karena gx sendiri tidak berbentuk garis ya, tapi bentuknya itu kurva. Sedangkan kalau kita gambar 2x min 5 ini bentuknya merupakan garis, maka kita ambil yang kemungkinan pertama, yang ini. Kita ambil yang ini. Maka dapat kita simpulkan bahwa Gx adalah antiturunan dari fx. Oke. Jadi begitu cara menguraikan soal ini ya. Semoga bermanfaat. Silakan mencoba dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.